Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Siti Azhara dengan NIM 08011182530001. Saya akan mengerjakan tugas praktikum pengantar teknologi informasi nomor 2. Oke, di sini saya akan mencari fakultas, jurusan, strata, jenjang, jalur masuk, tahun keluar, nomor urut, dan gelar berdasarkan NIM dan nama yang telah disediakan. Yang pertama adalah fakultas, yakni dengan rumus VLOOKUP, buka, kurung, kemudian left, buka kurung lagi, blok NIM yang pertama, kemudian koma 2, tutup kurung, kemudian blok semua fakultas, sorry, kemudian ini koma, blok semua fakultas, kemudian koma 2, koma 0, tutup kurung. Maka berada di jurusan FMIPA sesuai dengan kode yang telah disediakan. Kemudian jurusan saya akan menggunakan rumus yang sama juga, yaitu VLOOKUP. Buka kurung, MIT, kemudian blok NIM-nya, kemudian koma 3, koma 2, sorry, koma 3, koma 2, kemudian koma, ya, kemudian klik juga jurusannya, yakni yang sampai farmasi saja. Kemudian di sini bisa dikunci. Ini shoot. Koma 2, koma 0, tutup kurung. Setelah itu strata, saya akan menggunakan rumus sama dengan MIT, kemudian blok NIM yang akan dicari, kemudian koma 5, koma 1, tutup kurung. Setelah itu jenjang, saya akan menggunakan rumus jenjang ini saya akan menggunakan rumus sebelumnya jenjang ini yang strata ini ya, yang sarjana, magister, dokter. Saya akan menggunakan rumus if. Kemudian ini maaf, ini kemudian koma sama dengan kutip 1, koma sarjananya, dan harus sama dengan strata yang seperti ini. Kemudian ini lupa tanda kutip, sarjana, koma, if lagi, buka kurung, klik 1 lagi, F17, sama dengan tanda kutip 2, koma, magister, kemudian koma lagi if, masukkan rumus F17, sama dengan 3, koma, doktor, tanda kutip, dan tanda kurungnya 3 kali berdasarkan nilai yang telah dimasukkan. Kemudian bisa diatur jalur masuknya menggunakan rumus sama dengan IFS MIT karena ini berada di tengah-tengah, kemudian blok NIM yang akan kita carinya, kemudian koma,
6,1 tutup kurung sama dengan sama dengan 1, SNMPTN berdasarkan yang ini. Kemudian kutip lagi, meet, klik lagi NIM yang akan kita cari, kemudian 6,1, ikutin saja alur yang ada di awal di sini. Tutup kurung sama dengan kutip 2, kutip SBMPTN, kutip, meet, kutip lagi, klik, 6,1 sama dengan 3 USMB. Bulan masuknya saya akan menggunakan rumus sama dengan teks. Nah, ini tanggal, maka kita akan memasukkan date. Tahun bulan masuknya, karena sini juga 2023 ya dia masuk. Jadi kita masukkan tahunnya juga 2023, mulanya masukkan 8 berdasarkan yang di sini, 12. Tutup, MMM, enter. Secara otomatis akan menampilkan bulan Agustus dalam bahasa Inggris. Tahun masuknya menggunakan rumus yang sama juga tetapi beda di akhir saja, yaitu teks, buka kurung, date, 2023,8,12. Kemudian koma, nah di sini yang pembedanya yakni menggunakan YYY. Untuk tahun masuknya 2023, akan tetapi ini berlaku sampai dengan nama Asep saja, karena Heru Deprian Septa, Tejo, dan Adi itu tahun masuknya berbeda-beda. Dilihatnya dari NIM ini. Kita blok sampai sini. Masukkan saja rumus yang sama tadi. Ini tinggal di copy bisa. Kemudian kita masukkan ke data yang di sini. Nah, ini tinggal diganti saja, yakni tahun masuknya 2024. Nih, seperti ini. Dengan cara yang sama, tinggal di copy. Ini 2022. Kemudian ini 2019. Tahun keluarnya menggunakan rumus yang sama juga, akan tetapi beda pada awalannya saja, yakni beda di tahunnya saja. Sama dengan teks, buka kurung, date, kemudian masukkan tahun keluarnya yakni 2328, berarti tahun keluarnya yakni 2028. Masukkan 2028,8,12 YYY, tutup kurung, enter. Nah, ini juga berlaku sampai nama Asep saja. Sisanya kita menggunakan manual rumus. Yakni 2029. Setelah itu kita masukkan juga tahun yang sama 2027. Lakukan langkah yang sama.
Nomor urutnya itu menggunakan rumus Reich, koma, blok data, koma 3, tutup. Nomor urut 36 sesuai dengan NIM. Kemudian untuk gelar, itu kembali lagi menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian blok data pada gelar, ini blok data pada jurusan, maksudnya, koma, masukkan data yang ini. Maaf, ada kesalahan. Nih, yang ini saja di blok karena kita ingin membuat gelar pada jurusan yang dipilih. Kemudian, koma 2, koma 0. Dan jangan lupa untuk mengunci pada depan variabel tersebut. Kemudian tutup kurung. Bentar. Setelah itu, nah ini metode cari ini sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan untuk mencari nama, fakultas, jurusan, jenjang, dan nomor urut berdasarkan NIM 0805381819240001 ini siapa gitu. Yakni saya tetap menggunakan rumus VLOOKUP juga, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian blok NIM yang ingin dicari, koma, setelah itu klik ini sampai dengan 22, koma, 2, tutup kurung. Sorry. Ini tadi, koma, tutup. Lah, VLOOKUP. Oh, iya. Maaf, jadi saya ulang. VLOOKUP blok ini, koma B16 ini sampai dengan ini, sampai dengan akhir. Kemudian koma 2, koma, baru tutup kurung, enter. Nah, berarti NIM dengan nomor NIM ini namanya Adi. Kemudian lanjut ke fakultas, yakni VLOOKUP. Kemudian klik juga yang ini, koma, dengan cara yang sama juga, blok semuanya, koma 3, koma 0. Kemudian lanjut ke jenjang, jurusan maksudnya, koma, setelah itu klik 4,
Nah, berarti em, yang bentar, saya akan menjelaskan mengenai angka-angka yang terdapat pada formula akhir itu seperti apa. Sebentar, kita akan cari jenjang yaitu VLOOKUP buka kurung C25 ini di koma, terus blok semuanya, kemudian koma. Nah, ini komanya komanya 5 karena sesuai dengan em, jumlah yang ada di sini gitu. Misalkan nama tadi itu 2, 3, 4, maka ini otomatis juga 5, koma, nomor urut sama dengan VLOOKUP, koma, koma 11 tutup kurung ter 2, 3, 4, 5, 11. Baik, ini sudah terisi semua. Ini kan. Maaf, saya ada kesalahan sedikit. Berarti ketika kita jenjangnya ini masukannya angka 6 ya, maaf tadi kurang fokus. Karena kan ini ya sesuai nama. Ini NIM 1, nama 2, fakultas 3, jurusan 4, strata 5. Tadi saya masukkannya ke strata berarti. Berarti ini diganti jenjangnya 6 ya. Maka 6 enter. Maka jenjangnya doktor. Nah, setelah ini lanjut ke sini. Kemudian akan melanjutkan dengan mencari filter berdasarkan fakultas FMIPA itu siapa saja gitu. Sama dengan filter, em, kemudian blok yang ini sampai dengan sini, kemudian koma, kemudian klik ini juga sampai sini, sama dengan klik yang FMIPA, koma. Nah, jika menampilkan yang FMIPA-nya tidak ada, berarti kita akan tulis tidak ada, tanda kutip. Nah, berarti ini nama-nama yang ada di Fakultas FMIPA berdasarkan filter. Ini bisa kita besarkan saja jika ada nama yang panjang atau jurusan, dan ini juga, dan ini juga. Kemudian lanjut ke jurusan. Jurusannya kita cari apakah Jonathan itu jurusan kimia atau bukan gitu. Filter, kurung, kemudian kita blok, kemudian kita blok ini, koma, blok ini karena jurusan yang akan kita cari, kemudian sama dengan, kemudian klik ini kimianya, koma, menampilkan jika tidak ada kurung. Nah, berarti di jurusan kimia itu tidak ada yang namanya Jonathan, seperti itu, dan lain-lain. Kalau tidak ada, kalau em, satu sel saja yang menampilkan tidak ada, maka seterusnya juga tidak ada. Tapi saya akan gunain satu saja, supaya bisa difilter jika kimia diganti, FMIPA diganti, dan ini juga akan terganti. Kemudian
lanjut ke jenjangnya, yakni dengan filter, dengan lakukan hal yang sama juga. Kemudian klik blok semuanya, maka jenjang juga akan kita blok sama dengan dokter, koma, tidak ada kurung. Nah, jenjang dokter tuh namanya Adi gitu. Oh, maksudnya ini tuh jurusan kimianya tuh nggak ada siswa yang di jurusan kimia, begitu maksudnya. Maaf ya. Kemudian jalur masuk. Jenjang dokter. Jalur masuk itu menggunakan rumus yang sama juga kayak yang sebelum-sebelumnya. Koma blok ini dan sama dengan USMB tampilkan data tidak ada. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kan tidak ada gitu. Maka misalnya saya akan mengganti ini jurusannya kimia, matematika maksudnya, kan secara otomatis juga terganti. Maka ini adalah nama mahasiswa yang berjurusan matematika, seperti itu. Dan ini juga misalkan saya gantinya sarjana. Nah, terdapat juga mahasiswa yang jenjangnya sarjana gitu. Misalnya jalur masuknya juga saya ganti, jalur masuknya saya ganti apa ya, SNMPTN misalkan, SNMPTN juga akan terganti secara otomatis merupakan nama-nama mahasiswa yang jalur masuknya SNPTN, seperti itu. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan juga jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang, juga saya minta maaf. Saya akhiri dengan kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.